Nah, sudah ada bantuan sedikit dari MBG, ya, dari MBG. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa jalan semuanya dengan baik. Dan tolong ibu-ibu, terutama karena kita akan berdialog permasalahan perempuan pada saat ini, apa yang terjadi di sekeliling kita, ya, yang terjadi di sekeliling kita, seperti yang terjadi kemarin-kemarin di tempat kita, itu nanti bisa ditanyakan. Mungkin ada jalan keluarnya, bagaimana sebelum terjadi hal yang seperti itu, bagaimana cara kita mengamankan tempat kita supaya hal-hal yang sudah terjadi yang tak kita inginkan itu jangan sampai terjadi kembali. Seperti itu kan Pak Yeri. Jadi mungkin hanya ini bukan sekapur siriran, panjang juga tuh. Ini yang bisa kita sampaikan kepada kita semua. Sekali lagi mohon maaf, saya perkenalkan, nama saya Hajah Musinatin, kakak dari Tuan Guru Halilur Rahman, dan ini juga kakak di dekat Hajah Nur Fatun yang diberikan mandat oleh Tuan Guru Halilur Rahman untuk menyambut kedatangan Bapak Ibu di tempat kami. Jadi sekali lagi ahlan wa sahlan, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian yang diberikan begitu besar pada kita, sehingga yang di pelosok ini alhamdulillah bisa diberikan perhatian. Selanjutnya tolong ibu-ibu yang perempuan, ustazah, ibu-ibu yang ada pada kesempatan ini, kalau ada permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita yang kita tahu, silakan, mungkin itu nanti bisa dipertanyakan, mudah-mudahan ada jalan keluarnya, sehingga pada hari ini ketika kita berdialog ada hal-hal positif yang bisa menjadi oleh-oleh untuk kita bawa. Ini saja, yang kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menyapa siang. Pergi ke pasar membeli durian. Durian matang harum baunya. Selamat datang di pertemuan. Semoga lancar semua acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada kedua putri salju Uminda yang hadir karena walaupun panas Pak, tapi karena senyum beliau ini menjadi sejuk. Alhamdulillah, ada jadinya. Nah, terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Uminda. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan menjadi sebuah kata-kata selamat datang bagi tim Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Dan selanjutnya, mari kita ikuti dan simak bersama, dan juga ikut berdialog aktif nanti di pertemuan dengan bapak-bapak dan ibu atau tim dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Dan waktu serta tempat seluruhnya kami persilahkan kepada tim. Terima kasih, dan atas nama MC dan seluruh warga Pondok Pesantren Darul Hikmah kami ucapkan sekali lagi ahlan wa sahlan dan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumi la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
Kita yakin berkat rahmat dan karunia-Nya lah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, kita sekalian dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di tempat yang insya Allah dilimpahi barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa disanjungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan juga sampai kepada kita sekalian selaku pengikutnya di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Mukarramun wal Mukarramah, ya, yang hadir pada kesempatan kali ini, Ibu atau Umi Haji, tadi disebut duo salju. Subhanallah, putri salju ini. Kedua-duanya, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari Komnas Perempuan atau Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mendapat anugerah untuk bisa bersilaturahim ke Pondok Pesantren Darul Hikmah di Lombok Barat ini, yang tentunya mudah-mudahan kehadiran kami, kalau kata orang Sunda, tidak jadi semah. Semah itu ngahesekeun anu di imah, menyusahkan yang di rumah. Mudah-mudahan bukan semah, tapi tamu, ya, tamu yang tentunya mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati juga seluruh peserta yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama hadir dalam dialog penguatan peran tokoh agama dalam rangka penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dalam rangkaian kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan di Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya tentunya tak kenal maka tak sayang, ya. Jadi kami ingin disayangi, yang mudah-mudahan juga bisa menebarkan kasih sayang kepada semuanya. Saya ingin perkenalkan terlebih dahulu saya dan tim yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang pertama tentunya saya sendiri, nama Daden Sukendar. Pasti ibu bapak bisa nebak kalau nama Daden Sukendar itu dari mana itu? Jawa Barat, betul. Ya, Akang, betul. Ya, kalau di Jawa Barat punya gubernur KDM, kalau ini KDS, Kang Daden Sukendar. Jadi saya di Komnas Perempuan salah satu komisioner, ya. Di antara dua laki-laki yang ada dari 11 komisioner Komnas Perempuan. Jadi Komnas Perempuan itu ada 11 komisioner, laki-lakinya 2, ya. Saya, Daden Sukendar, dan Kang Irwan, begitu. Nah, kemudian yang lainnya itu semuanya perempuan. Ketuanya diantaranya Ibu Maria Ulfa Ansor, beliau juga mantan Ketua KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Jadi di Indonesia itu ada 6 lembaga hak asasi manusia, lembaga nasional hak asasi manusia. Yang pertama ada Komnas HAM, ada Komnas Perempuan, ada KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kemudian ada KND, Komisi Nasional Disabilitas. Saudara-saudara kita yang disabilitas itu mendapat pendampingan dari KND. Kemudian ada lagi LPSK. LPSK itu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian ada lagi Ombudsman RI, gitu. Jadi ada 6. Nah, kami di Komnas Perempuan, ya, hari ini alhamdulillah bisa hadir di tempat ini. Kami sebenarnya tujuan utamanya ingin ngalap barokah juga. Mohon doa dari para alimil ulama, kemudian juga mohon doa dari para santri
serta para dewan guru yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Darul Hikmah yang hadir pada kesempatan kali ini. Kami hadir berlima, ya. Saya, kemudian di samping saya mana tadi? Kak Siti, Mbak Siti ada? Oh ya, Mbak Siti Khotijah. Nah ini beliau di asisten koordinator di Komnas Perempuan bagian partisipasi masyarakat. Kemudian ada juga Bang Vincent. Bang Vincent mana? Nah ini yang menyampaikan absensi ke ibu bapak sekalian. Ini Bang Vincent. Kemudian ada lagi Bang Kevin. Bang Kevin ini yang bagian juru foto yang melambungkan foto ibu bapak ke dunia, gitu. Jadi bukan hanya di sini, tapi ada di dilihat oleh orang sedunia. Maka mohon izin dulu, kalau ada yang tidak berkenan difoto, bilang nanti ya. Nah, kemudian yang kelima itu ada Kak Anjani. Kak Anjani mana Kak Anjani? Tadi lagi ke toilet ya. Jadi kami berlima datang sejak hari Selasa yang lalu. Kami di hari Selasa berkegiatan di Universitas Islam Al-Azhar, melakukan Unizar ya, melakukan sosialisasi, juga tentunya dialog dan pelatihan terhadap jurnalis, pelatihan terhadap media massa. Para jurnalis, para wartawan kita latih untuk supaya mereka ramah dalam memberitakan, ya, dalam memberitakan. Nah, oleh karena itu tentunya semangat kita adalah dalam rangka perlindungan hak-hak perempuan. Kita tahu sebuah keterangan mengatakan almar'atu imadul bilad, begitu kan? Bahwa perempuan itu adalah pondasinya, tiangnya agama. Jika perempuan kuat dan dikuatkan, maka negara ya maaf, pondasinya negara, ya. Itu maka akan kuat negara itu. Maka oleh karena itu ini menyongsong Hari Ibu 22 Desember sekaligus juga di 25 November. Jadi kami rangkaian 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan itu dari mulai tanggal 25 November sampai dengan tanggal 10 Desember. Tadi puncaknya tanggal 11 ya. Jadi lewat gitu. Nah, di Lombok ini atau di Nusa Tenggara Barat hari Selasa sudah dimulai, kemudian hari Rabu kemarin kami bertemu dengan jaringan masyarakat sipil dan juga bertemu dengan kepolisian, kemudian pemerintahan dan lain sebagainya. Tadi pagi kami bersama-sama dengan Pak Gubernur, Pak Dr. lalu Muhammad Iqbal, kami sama-sama hadir melakukan deklarasi di halaman Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam rangka meneguhkan komitmen untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak di Nusa Tenggara Barat. Jadi Pak Gubernur tadi sudah berkomitmen dan kami tanda tangani, hadir lengkap Pak Gubernur beserta wakilnya, Ibu Wakil Gubernur dan juga istri beliau selaku ketua tim penggerak PKK di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah responnya luar biasa. Saya sudah sampaikan kepada Pak Gubernur, ini salah satu keyakinan kami, orang-orang Nusa Tenggara Barat itu memang gennya, keturunannya udah keturunan pejuang dan pembela HAM. Kalau kita lihat dari sejarahnya, Ibu Bapak sekalian, 134 tahun yang lalu, Nusa Tenggara Barat pernah tercatat melahirkan apa yang disebut dengan maklumat hak asasi manusia Lombok. Itu yang digagas oleh para bini sepuh dari Nusa Tenggara Barat, dari adat apa, masyarakat adat apa itu? Sasak, ya. Masyarakat adat Sasak dan tokoh-tokoh agama, begitu. Itu mengeluarkan satu maklumat di tahun berapa?
kalau dunia ini ya misalnya mengukuhkan apa yang disebut dengan deklarasi human right atau DUHAM begitu, ternyata 57 tahun sebelumnya, sebelum deklarasi HAM dunia itu dilakukan, masyarakat Lombok, masyarakat Nusa Tenggara Barat sudah melakukan maklumat hak asasi manusia untuk menghilangkan perbudakan sekitar tahun 1891. Maka saya katakan tadi kepada Pak Gubernur, ini luar biasa sambutan beliau, sambutan masyarakat dari Nusa Tenggara Barat dalam rangka kampanye Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan itu luar biasa. Maka oleh karena itu saya juga ingin menyampaikan salam dari Komnas Perempuan, sebagaimana biasa Komnas Perempuan itu mentradisikan, membiasakan satu salam, namanya salam Bhinneka. Jadi kalau saya nanti mengucapkan salam Indonesia yang Bhinneka, semuanya menjawab Bhinneka itu Indonesia. Oke, bisa ya? Kita coba. Salam Indonesia yang Bhinneka. Bhinneka itu Indonesia. Luar biasa. Sekali lagi, salam Indonesia yang Bhinneka. Bhinneka. Biasa. Ini salah satu salam yang ditradisikan oleh Komnas Perempuan karena kita meyakini dan sadar bahwa Indonesia itu lahir dari kebinekaan, dari keanekaragaman suku bangsa. Kita lahir dari keanekaragaman agama. Agama di kita sangat banyak, suku bangsa di kita sangat banyak, adat istiadatnya juga sangat banyak. Kalau kita harus menghafalkan satu-satu salam agama A, agama B, agama C, adat A, adat B, adat C begitu, terus sampai Z, itu mungkin akan sulit kita menghafalnya. Maka oleh karena itu Komnas Perempuan menginisiasi salam Indonesia yang Bhinneka. Jawabnya apa tadi? Bhinneka itu Indonesia. Ibu bapak yang dirahmati Allah, juga kakak-kakak dan adik-adik sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini, perlu kami sampaikan bahwa Komnas Perempuan itu lahir tidak serta-merta atau dibentuk bukan pemberian dari pemerintah. Komnas Perempuan lahir atas dasar desakan kelompok komunitas perempuan aktivis Indonesia. Ini cuma sampai jam 14. Karena melihat apa? Melihat satu tragedi di mana kita ingat di bulan Mei tahun 1998 ada tragedi yang kita kenal dengan istilah reformasi, ada tragedi Mei 98 yang di situ terjadi pemerkosaan massal terhadap saudara-saudara kita yang dari Tionghoa yang sudah menjadi warga negara Indonesia, tapi mendapat kekerasan dengan bentuk pemerkosaan massal di tahun 98 di bulan Mei. Kemudian para aktivis mendatangi Profesor Dr. B.J. Habibie yang saat itu menjadi presiden. Kemudian Pak Presiden Habibie mohon maaf kepada seluruh bangsa Indonesia karena kejadian tersebut. Sekaligus beliau mengeluarkan apa? Mengeluarkan keputusan atau surat keputusan presiden pada saat itu yang langsung membentuk apa? Membentuk yang namanya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau dikenal dengan Komnas Perempuan. Jadi Komnas Perempuan lahir itu di tahun 98 dengan surat keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998. Apa kewenangan dari Komnas Perempuan? Komnas Perempuan memiliki 5 kewenangan. Nah, ini menjawab langsung apa tadi kata Umi, ya, menyampaikan. Ya, siapa tahu nanti jadi perhatian. Insya Allah kalau jadi perhatian pasti jadi perhatian kami, ya. Nah, namun ada beberapa kewenangan yang ini perlu dipahami juga oleh masyarakat Indonesia. Ada 5 kewenangan dari Komnas Perempuan. Apa tugas dan kewenangan Komnas Perempuan? Yang pertama,
Komnas Perempuan memiliki kewenangan untuk memberikan edukasi publik, untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat secara luas agar masyarakat tahu hak-hak perempuan, agar masyarakat tahu apa yang disebut dengan KTP, bukan kartu tanda penduduk, bukan di sini. Maksudnya KTP itu kekerasan terhadap perempuan. Ada banyak macam bentuk kekerasan terhadap perempuan. Di antaranya kekerasan dalam bentuk verbal, dalam bentuk ucapan, mungkin ada hinaan, ada cacian. Nah, kemudian yang kedua, selain kekerasan dalam bentuk verbal, ada juga kekerasan dalam bentuk fisik. Mungkin di apa? Dipukul, ditampar misalnya, ya. Tadi dicolek misalnya, ya. Itu kekerasan dalam bentuk fisik. Kemudian ada kekerasan dalam bentuk psikis. Contoh misalnya ada bullying, ya. Bullying itu bisa apa? Bisa dalam bentuk fisik juga, bisa dalam bentuk verbal juga begitu. Tapi biasanya kalau bullying itu continue, sering dilakukan. Penghinaan-hinaan yang sering dilakukan. Kemudian ada juga dalam bentuk kekerasan ekonomi, ya. Misalnya seorang suami membuat istrinya terlantar dan anaknya, atau misalnya istri dan anaknya tidak dinafkahi, itu juga apa? Berarti suami itu sudah melakukan kekerasan terhadap perempuan. Kemudian ada lagi sekarang itu lagi tren kekerasan berbasis gender online, KBGO. Atau dalam bahasa dari Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022 disebut dengan KSBE, kekerasan seksual berbasis elektronik. Bentuknya seperti apa? Misalnya ada anak-anak yang pacaran misalnya. Kemudian terjadi KDP. KDP itu apa? Kekerasan dalam berpacaran. Jadi bukan hanya KDRT. Kalau KDRT kekerasan dalam rumah tangga. Ini anak-anak muda ada juga ternyata kekerasan dalam berpacaran. Ada juga namanya KMP, kekerasan mantan pacar. Udahlah, nggak usah diurusin, mantan buang aja, gitu ya, buang aja ke tong sampah. Gitu. Ada lagi KTI, kekerasan terhadap istri. Ada lagi misalnya KMS. Ya, kekerasan mantan suami. Nah, jadi banyak berbagai bentuk kekerasan yang ini harus diwaspadai oleh kita sekalian. Tentunya semoga kita semuanya terhindar dari segala bentuk kekerasan. Ya. Nah, kemudian ibu bapak, kakak-kakak sekalian, para hadirin yang saya hormati, Komnas Perempuan memiliki kewenangan yang kedua. Kalau tadi kewenangannya apa? Memberikan edukasi publik atau pendidikan terhadap masyarakat, ya. Yang kedua, kewenangannya adalah melakukan pemantauan atau pendataan atau misalnya identifikasi begitu, pendokumentasian, ya. Jika ada misalnya kasus terkait dengan pelanggaran hak-hak bagi perempuan atau dalam bentuk kekerasan terhadap perempuan misalnya, maka datang Komnas Perempuan melakukan pemantauan ke tempat tersebut. Nah, kegiatan hari ini apa yang dilakukan? Yang pertama tadi, melakukan edukasi publik, melakukan pendidikan terhadap masyarakat agar masyarakat tahu apa itu kekerasan terhadap perempuan dan bagaimana cara untuk kita menanggulanginya, untuk kita menanganinya, untuk kita melakukan pemulihannya, begitu. Itu yang kedua, ya, pemantauan. Yang ketiga, Komnas Perempuan juga berwenang melakukan kajian atau analisis terhadap segala bentuk pemenuhan hak-hak perempuan atau pelanggaran juga terhadap hak-hak perempuan, bisa dalam bentuk tadi kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bentuknya. Nah, itu melakukan analisis, melakukan kajian. Kemudian yang keempat, Komnas Perempuan juga punya kewenangan untuk apa? Untuk melakukan
saran atau memberikan saran, memberikan rekomendasi, memberikan usulan kepada pemerintah, baik kepada eksekutif maupun legislatif juga yudikatif begitu. Dalam berbagai bentuk, ya mungkin bisa kalau ada kasus yang mandek misalnya di kepolisian, maka kita berikan rekomendasi untuk kepolisian mempercepat atau memproses hukum secara adil begitu terhadap hukum yang sedang berjalan begitu. Jadi boleh kita memberikan rekomendasi. Atau misalnya ada kasus, nah, kemudian perlu saksi ahli dari Komnas Perempuan. Ini ada kasus kekerasan terhadap perempuan, minta saksi ahli dari Komnas Perempuan, bisa begitu. Nah kemudian yang kelima, yang terakhir, kewenangan Komnas Perempuan itu adalah Komnas Perempuan bisa melakukan kerjasama baik di tingkat lokal maupun nasional atau regional atau di tingkat global internasional begitu. Nah seperti ini kita lakukan kerjasama dengan apa? Dengan pesantren Darul Hikmah mengadakan sosialisasi, mengadakan dialog, mengadakan pendidikan publik terhadap masyarakat dalam rangka apa? Dalam rangka kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Kenapa disebut 16 hari? Karena memang waktunya 16 hari tadi, dari tanggal 25 November sampai dengan tanggal 10 November. 10 Desember maaf, Hari Hak Asasi Manusia. Nah, kemudian untuk tahun ini Komnas Perempuan beserta masyarakat sivil di tingkat nasional mengangkat tema. Temanya apa? Temanya gerak bersama, kita punya andil, kembalikan ruang aman. Kenapa kok ruang aman harus dikembalikan? Emang apa pentingnya? Ibu bapak sekalian, ruang aman merupakan salah satu kunci bagi kita bisa berproses di dalam kehidupan, termasuk dalam proses pembangunan begitu. Maka ruang aman bagi perempuan itu merupakan sesuatu yang sangat penting untuk pemenuhan hak asasi perempuan begitu. Kita sekarang prihatin, baik di ruang privat misalnya, di ranah domestik, di keluarga, masih banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan. Ada, coba saya tanya, ada nggak di Indonesia ini kejadian misalnya suami bunuh istri? Ada banyak. Ada nggak suami pukul istri? Ada nggak misalnya suami menelantarkan istri? Banyak sekali. Suami takut istri. Nah, kalau kita lihat data secara nasional, ada 330 kasus ribu ya. Ada 330.097 kasus dalam tahun 2024 dalam catatan tahunan atau Catahu Komnas Perempuan yang melapor. Tapi kita tahu tidak semua masyarakat itu lapor, maka sering disebut dengan istilah fenomena gunung es. Jadi hanya tampak atasnya saja, padahal gunung es itu kan luas ke bawahnya gitu. Jadi yang melapor saja itu, ya, itu ada 330.097 kasus. Dan itu naik 14%, 14,17% dari tahun 2023 sebelumnya. Di NTB gimana? Di NTB ternyata tahun ini banyak juga, ada 6.618 kasus. Memang NTB nomor ke-12 kalau di level nasional, ya, juaranya bukan juara kali ya, kalau ini mah di Jawa Barat. Saya orang Jawa Barat ini. Jawa Barat itu ada 55.660 kasus. Karena memang penduduknya juga besar, ya, tertinggi juga se-Indonesia gitu. Tapi persoalan kasus hak asasi manusia, hak asasi perempuan satu saja, itu tidak bisa kita anggap wajar, itu tidak bisa kita normalisasi begitu. Harus menjadi perhatian semua. Kenapa kita semua, ya, karena ini kesepakatan di level nasional mengangkat
temanya kita punya andil kembalikan ruang aman, karena persoalan kekerasan terhadap perempuan tidak bisa kita tumpukan, tidak bisa hanya kita bebankan kepada satu institusi. Misalnya kita bebankan aja kepada pemerintah, kita bebankan aja ke Komnas Perempuan karena ini urusan Komnas Perempuan. Kita bebankan ke pondok pesantren misalnya, kita bebankan saja ke lembaga layanan, nggak bisa. Ini harus kerjasama, kita harus berkolaborasi, ya. Makanya kami diantaranya datang ke tempat ini. Yang pertama tentunya tujuannya untuk silaturahmi agar tali persaudaraan kita bisa semakin erat sebagai saudara sesama muslim misalnya, atau saudara sesama bangsa, atau saudara sesama manusia. Kemudian selain silaturahim, kami juga bersilatul fikri, ya, bertukar informasi, bertukar pikiran, bertukar gagasan. Yang tadinya mungkin ibu bapak tidak tahu apa kewenangan Komnas Perempuan, atau bahkan tidak tahu bahwa di Indonesia itu ada ternyata Komnas Perempuan misalnya, itu sekarang menjadi tahu. Itu hikmah daripada apa? Daripada kita bersilatul fikri, bertukar informasi, bertukar gagasan. Yang terakhir adalah kita silatul amal. Bagaimana kita bersama-sama berkolaborasi memberikan informasi ini, sehingga bukan hanya informasi diam di kita, akan tetapi sebarkan nanti mungkin ke murid-murid kita, mungkin ke saudara-saudara kita, mungkin ke keluarga kita, mungkin ke teman-teman kita, ya, informasi ini, ya. Jadi kenapa tadi temanya kita gerak bersama, kita punya andil kembalikan ruang aman. Itu barangkali sekilas sebagai prolog dari saya untuk dialog pada kesempatan kali ini. Silakan ibu bapak, mungkin ini adalah ruang aman bagi kita semua, ya, ruang aman bagi kita semua. Mari kita ciptakan ruang aman. Jika mohon maaf tadi ada yang ya ke-trigger, misalnya ada yang saya ini ya merasa bahwa saya pernah mengalami kekerasan seksual misalnya, atau pernah mengalami tadi kekerasan verbal atau bagaimana, ya, sehingga jadi sedih, jadi ini ya boleh misalnya teman-teman mundur dulu, bisa wudhu dulu atau apa dulu gitu, silahkan, ya, kalau misalnya ke-trigger. Tapi silahkan, ini adalah ruang aman. Mau curhat di sini juga boleh begitu. Nanti bareng-bareng kita saling memberikan memberikan support, ya, memberikan motivasi. Itu barangkali sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini kami dari Komnas Perempuan sangat senang, sangat bahagia bisa ngalap berkah di pondok pesantren Darul Hikmah ini. Mudah-mudahan Darul Hikmah santrinya menjadi santri-santri yang bermanfaat untuk agama, nusa dan bangsa. Kelak setelah selesai mondoknya dari Darul Hikmah menjadi santri-santri yang banyak ilmunya, berkah, manfaat. Pondok Darul Hikmah juga menjadi pondok yang berkah, ziyadatul khair, tambah kebaikan, tambah maju, tambah rasa manfaat tentang masyarakat. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi pemaparan tentang Komnas HAM Perempuan. Selanjutnya langsung saja dialog dengan Kang. Panggil Kang aja nih. Kang Deden. Ini langsung saja dialog. Mungkin ada dari teman-teman yang akan bertanya tentang Komnas HAM Perempuan. Ini 25% pernah mengalami kekerasan tangga, terutama ibu-ibu ini. Ya, silakan, mungkin ada yang ditanyakan, ibu-ibu. Oh ya, sudah. Satu dulu ya, satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Qadariyah, biasa dipanggil Lailatul Qadariyah.
Saya salah satu guru di MTS Darul Hikmah. Saya ada sedikit kasus tetangga gitu ya. Dia pacaran. Pacarannya itu sampai laki-laki ini sudah memberikan sangu atau memberikan materi kepada si perempuan. Tapi ternyata si laki-laki ini karena merasa dia sudah membiayai, dia merasa seperti dia sudah memiliki si perempuan ini sehingga tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Kalau dia begitu ditampar gitu. Kalau misalnya kamu itu udah anak saya, kamu nggak boleh macam-macam dan sebagainya. Tiba-tiba kebetulan dia kenal sama suami saya, kok begini dan bagaimana ini? Loh kamu kok bisa dia nampar kamu? Iya karena kami sudah serius, merasa serius gitu. Tapi kan tidak harus main pukul. Nah saya mau putus katanya. Nah si laki-laki ini tidak nerima karena sudah banyak korban, sudah banyak biaya yang dia sudah keluarkan. Nah akhirnya kelahi gitu tidak terima. Pertanyaan saya adalah di mana pos atau kantor daripada Komnas Perempuan ini yang ada di Lombok, saya belum tahu. Kemudian siapa yang bisa kami hubungi gitu, maksudnya apakah ya aparat siapa gitu yang bisa kami hubungi untuk kasus tersebut. Kemudian dia juga sering di tetangga saya ada kelahi sama suami istrinya, bahkan korbannya selalu perempuan karena yang membuat fisik ke laki-laki. Dan ya kami membiarkan barang patuh gitu, nanti dibaikan, tapi selalu terjadi ulang-ulang gitu. Dan apa hak kami sebagai tetangga, apakah kami akan membiarkan kasus itu nanti seperti tadi nanti juga baikan gitu, karena sejujurnya kami tidak tahu apa peran daripada Komnas ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Satu langsung atau Boleh satu dulu kali ya. Ada dua. ada dua? Oh, dua. Boleh. Ada. Banyak ini. Wah. Boleh dua dulu, perempuan dulu ya, nanti laki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Haulidia. Saya kelas akhir KMI di Pondok Pesantren Darul Hikmah. Kelas akhir KMI. Nah, selama ini kita sering mendengar tentang hak asasi manusia, baik melalui media maupun cerita sehari-hari. Nah, di sisi lain, kekerasan terhadap kaum perempuan justru semakin marak, dan sedikit lagi tidak hanya kekerasan fisik dialaminya, tetapi akibat dari itu psikis dari korban justru lebih memprihatinkan. Kami sebagai generasi muda ingin bertanya, bagaimana langkah-langkah apa yang harus kami lakukan sehingga kekerasan itu tidak terjadi baik terhadap perempuan maupun terhadap seluruh umat. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua dulu ya. Oh ya, Nanti takut lupa. Dua dulu. Baik. Tapi sebelumnya mungkin diberi ini dulu deh. Terima kasih yang sudah bertanya. Aplaus. Ada reward ini. Nah, wah makin banyak kayaknya ini yang mau bertanya. Nah, ini. Kak, ya. Mari. Alhamdulillah. Ini support pertanyaan. Terima kasih. Pertama tadi Kak Lailatul Qadariyah ya. Berarti ada dua kasus ya, kasus KDRT ya, tadi yang berantem antara suami istri tetangga masih. Tapi yang kedua KDP, kekerasan dalam berpacaran begitu ya, KDP. Nah, dalam kasus ini tadi apa peran Komnas Perempuan? Atau kemana harus mengadu ke Komnas Perempuan, di mana kantornya yang di Lombok? Komnas Perempuan kebetulan cuma ada di tingkat pusat di Jakarta, tapi kita punya mitra namanya Forum Pengada Layanan.
atau FPL. Apa itu FPL? FPL itu satu forum di tingkat nasional, itu ada sekitar 152 lembaga, beda-beda lembaganya. Nah, sekarang yang aktif itu ada 87, dan di Lombok, di Mataram ini ada juga kawan-kawan FPL. Biasanya teman-teman LBH Apik ya. Sudah kenal ya? LBH Apik itu adalah mitra kita. Jadi bisa melapor ke LBH Apik gitu. Nah, nanti LBH Apik juga biasanya berkoordinasi dengan Komnas Perempuan, karena Komnas Perempuan tidak bisa langsung menjangkau. Tapi kalaupun mau lapor langsung ke Komnas Perempuan bisa. Nanti mungkin bisa ini nomor Siti, nanti bisa dikirim linknya begitu ya. Dan bisa juga kita lapor langsung ke Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, di Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Anak itu ada satu link yang bisa langsung dikontak begitu, 129, Sapa 129 begitu. Jadi ketika 129 itu langsung, misalnya kita melihat melihat kekerasan, ya kita apalagi sebagai sesama muslim kan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi wa illam yastati wa bilisani wa illam yastati wa biqalbi wa huwa datul iman, gitu kan. Kalau kita melihat melihat satu kemungkaran, kekerasan terhadap perempuan itu adalah kemungkaran begitu, maka kalau kita mampu, ya kita tegur dengan cara apa? Ya mungkin dilerai atau dengan kekuasaan kita begitu. Tapi kalau kita tidak mampu, mungkin hanya dengan lisan, dinasehati. Kalau nggak mampu, cukup kita dengan hati bahwa tidak setuju dengan hal tersebut. Tapi mungkin kita bisa laporkan. Ya. Atau kalau misalnya 129-nya lagi sibuk, bisa juga di WA, masih ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di 08 satunya 3 kali 111 129 129. Nah, sekali lagi 08 satunya 3 kali 129 129. Nah, bisa lewat itu. Atau mau langsung ke polisi, bisa juga. Tapi kalau ke polisi kan nanti kita harus ada bukti dulu dan lain sebagainya, misalnya ya. Nah, ke polisi bisa ke 110. Ya, itu bisa ditindaklanjuti langsung. Jadi informasi ini sampaikan juga kepada saudara-saudara kita, teman kita dan lain sebagainya. Nah, jadi itu ya Lailatul Qadariyah bisa dilaporkan. Kalau kita boro-boro harus datang melaporin kan, ya mungkin dengan cara itu biasanya. Atau misalnya nanti bisa juga saya kasih kontak LBH Apik yang di Mataram. Ya, kalau LBH Apik yang di Mataram bisa langsung ke sini, bisa langsung mendampingi, ya, langsung mendampingi. Dan itu bisa pro bono. Pro bono itu gratis, ya, gratis. Didampingi sampai ke penyelesaian hukum, atau nanti akan di asesmen, akan ditanya kita apa kebutuhannya, begitu. Misalnya kebutuhannya medis, nanti akan dibantu juga untuk mengakses medis. Atau saya mau datang ke UPTD PPA. Tadi kan Pak Gubernur sudah berkomitmen bahwa akan melindungi perempuan dan anak di Nusa Tenggara Barat ini. Bisa datang juga ke UPTD PPA, ya. Nanti ada UPTD PPA, meskipun informasinya tadi 2026 akan di merger, akan digabungkan dinasnya, tapi UPTD PPA-nya tetap gitu. Ya, itu barangkali ya Kak Lailatul. Sudah terjawab? Masih ada? Cukup ya? Oke, terima kasih. Berikutnya Dek Widi, HAM sering didengar, kami sudah tahu lah memang ada hak hidup, hak banyak ya di hak perempuan. Tapi kenapa kok kekerasan terhadap perempuan ini makin banyak kelihatannya? Ingat, makin banyaknya laporan, justru kalau kita lihat bisa dianggap itu positif. Karena masyarakat semakin berani untuk speak up. Berani untuk apa? Untuk ngomong, berarti untuk bicara, begitu. Justru itu nilai baik. Jadi
rendahnya laporan atau rendahnya angka kasus tidak berarti rendahnya kasus yang terjadi. Karena tadi ya mungkin ada yang misal di perguruan tinggi, kita tahu di Jogja misalnya ada satu orang guru besar, kita tahu guru itu kan mestinya digugu dan ditiru gitu kan. Guru harus menjadi suri tauladan. Ini guru besar yang harus berikan contoh terhadap mahasiswanya ternyata menjadi apa? Menjadi pelaku kekerasan seksual. Mana berani mahasiswa apa? Mahasiswa melaporkan, begitu kan? Misalnya, mohon maaf, kita harus jujur. Meskipun sebagian mengatakan itu adalah oknum, di pondok-pondok pesantren ada juga pelaku-pelaku kekerasan seksual, ya. Di Lombok ini kan ada yang info apa? Saya pernah dihubungi oleh media yang wali Lombok itu. Itu dia menyalahgunakan ajaran agama gitu. Jadi doktrin untuk hal-hal yang tidak baik. Di kampung saya misalnya ada di Sukabumi itu, ya lagi rame nih di Sukabumi juga ada. Ternyata dia guru poli. Mendoktrin ke anak muridnya yang ikut poli itu bahwa kalau mau pinter poli, kalau mau juara terus, kamu harus disusuk katanya. Disusuknya itu ya dikerjain sama siapa? Sama gurunya itu. Nah itu kan biadab gitu. Guru yang harusnya didugu dan ditiru. Nah mungkin ada relasi kuasa antara guru dan murid. Murid mungkin gak berani. Kita tidak boleh seperti itu. Kalau ada teman kita yang demikian, kita harus saling jaga, kita harus saling bantu. Jangan sampai dia merasa sendiri. Bicara, gitu. Laporkan, mungkin laporkan kepada guru senior atau siapa, begitu. Nah itu diantara upaya kita. Nah ini langkah-langkah pencegahan agar kita, terutama pondok kita, jangan sampai seperti yang si walid-walid itu, begitu. Nah kemudian kita harus bisa mencerahkan masyarakat sekitar, begitu ya. Jadi seperti itu ya. Kenapa kata Dewidi tadi sering sosialisasi ini malah makin banyak. Di satu sisi justru bagus bahwa kesadaran masyarakat semakin tinggi, kepercayaan kepada lembaga layanan semakin tinggi, begitu. Ya harapannya memang mudah-mudahan tidak terjadi. Meskipun kan setan itu kan ada 8 pasukan elit. Saya kalau harus menjelaskan itu bisa sampai subuh ya. Ada 8 pasukan elit setan. Ya mudah-mudahan suatu saat bisa kesini lagi. Amin, 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 amin. Itu ya, Widi terima kasih. Tadi ada sebelah sini, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Ridwan, juga sebagai guru di sini. Yang saya mau tanyakan, banyak perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga tetap memilih bertahan karena alasan takut dosa, tak ingin keluarga berantakan, atau malu di depan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pemahaman agama kadang menjadi beban psikologis bukan solusi. Pertanyaan saya, bagaimana tokoh agama dapat memberikan pendampingan spiritual yang tepat, yaitu yang menguatkan korban, bukan yang membuatnya merasa bersalah dalam situasi kekerasan domestik. Karena ini menyangkut dialog penguatan peran tokoh agama juga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Zuriyun Thayyibi, asal Taliwang, Sumbawa Barat. Alhamdulillah sekarang sudah berumah tangga dan bertempat tinggal di Lombok Barat. Jadi berbicara tentang Komnas HAM, terlebih lagi perlindungan perempuan, ini selalu berbicara tentang perlindungan perempuan. Tapi kita menutup mata, ada juga terjadi kekerasan pada laki-laki, gitu. Karena itu terjadi juga, Pak. Jadi terakhir kasusnya di Lembang, bagaimana kemudian mertua dan istri itu berencana membunuh, gitu kan? Arahnya adalah
sebenarnya bagaimana langkah konkret dari Komnas HAM perempuan ini? Ya, apakah hanya sekedar mengedukasi, memberitahukan, oh kalau saudari mengalami kekerasan seperti ini, lapor ke sini, atau bagaimana bentuk penanganan yang sesuai begitu? Kemudian yang kedua, siapa saja yang akan bertanggung jawab terhadap implementasi ruang aman bagi perempuan? Kemudian yang ketiga, bagaimana untuk mengukur indikator keberhasilan dari program yang Komnas HAM tersebut lakukan? Mungkin itu saja, kita kembalikan ke operator. Dua aja Kak. Baik, terima kasih. Pertama tadi dari Bang Ridwan ya, tokoh agama, peran tokoh agama agar ya tidak menstigma gitu kan, tidak membuat orang justru bertahan. Kalau kata orang Sunda, awet trajet gitu. Awet trajet itu begini, rumah tangganya awet tapi hancur gitu. Artinya bukan bahagia, karena tadi misalnya mau cerai, anak gimana, terus mau cerai bagaimana, takut disebut istri yang nusus, misalnya durhaka terhadap suami. Ingat, yang durhaka itu bukan hanya suami, istri juga bisa durhaka terhadap suami juga bisa durhaka terhadap istrinya kalau dia tidak kalau dia tidak melaksanakan amanah. Ya, itu kan amanah. Istri itu amanah dari Tuhan. Wah, banyak ayat Al-Qur'an yang mengatakan bahwa wa asyruhunna bil ma'ruf, kan? Begitu. Bahwa kita harus memperlakukan keluarga, termasuk istri di dalamnya, itu harus dengan cara yang ma'ruf. Ya, kalau ada kata-kata ma'ruf apa tidak? Tidak, gitu. Maka menurut saya memang kembali kepada korban. Apa pilihannya? Ya, akan tetapi tokoh agama mungkin bisa memberikan pencerahan dan memberikan memberikan harapan. La ta'asu min rohillah. Ya, kita tidak boleh menutup rahmat Allah. Jangan kita sebagai tokoh agama malah menakut-nakuti. Kalau kamu cerai, kamu nanti susah laku lagi. Gitulah. Dan lain sebagainya lah, misalnya. Tidak demikian. Coba banyak contoh perempuan yang single parent, namanya single parent ya, kalau punya anak tapi ini, itu malah berhasil karena dia hatinya bahagia. Kalau hati bahagia itu kan inspirasi itu terbuka, mau cari rezeki itu kemana aja bisa gitu. Nah, jadi jangan pernah kita sebagai tokoh agama mendoktrin orang, wah kamu bisa durhaka ini, enggak, kembalikan ke dia. Ya, daripada tadi misalnya awet trajet begitu ya, mungkin bisa pilihan lainnya, siapa tahu ada jodoh yang lebih baik. Kayak siapa? Ya, kayak Khadijah ini. Kalau Khadijah ini nih, Siti Khadijah lagi asik mencari Khadijah kan ya. Cuma ini Siti Khadijah. Ayah Maya Estianti, ibu kan udah ini. Maya Estianti itu dicerai dari yang satu, ternyata malah dapat yang lebih lagi begitu. Asal tadi optimis dan betul-betul karena Allah gitu. Jadi bukan misalnya ya dijadikan rumah tangganya itu misalnya ya hanya untuk kesenangan dunia begitu. Nah, oleh karena itu penting tokoh agama, karena banyak yang diturut itu adalah tokoh agama biasanya. Cuma celakanya tidak sedikit juga tokoh agama yang tadi ya, diantaranya hanya memberikan indoktrinasi terhadap korban misalnya, tanpa memahami bagaimana korban itu sebenarnya dilema dia gitu. Jadi akhirnya dia menjadi putus asa, banyak ketakutan ya, takut begini, takut begitu, tidak berserah kepada yang memiliki. Oh, nanti bagaimana nafkahin anak? Ingat, anak itu titipan Allah gitu. Saya teringat, saya mondokin anak ke Tebu Ireng ya, dua anak yang lakinya di Tebu Ireng. Dulu saya nggak nggendol uang ya, nggak banyak uang lah, tapi anak alhamdulillah sekarang udah kelas 3 SLTA gitu. Ada saja rezekinya, kita serahkan sama Allah. Dulu nggak pernah terpikirkan.
begitu ya. Jadi pertanyaan yang cukup bagus tadi, bagaimana kita sebagai tokoh, misalnya tokoh masyarakat, berikan apa? Berikan harapan yang banyak begitu, tapi jangan juga misalnya, oh udah kamu cerai aja kalau gitu. Ya, jangan juga, kembalikan kepada kebutuhan korban. Cuma kasih pandangan dan pandangan gitu. Tapi mengambil keputusan tetap di korban, karena yang memahami, yang mengalami secara langsung itu adalah korban. Nah kemudian cukup. Nah oke. Berikutnya tadi Bang Toyib. Betul. Oh, sama kayak saya Bang Toyib. Saya belum pulang-pulang, ini keliling terus. Hari Senin sudah ke Sumatera Barat nanti. Nah, ini Bang Toyib. Ya, jadi tadi ada juga betul laki-laki yang mendapat kekerasan. Tapi kenapa perempuan gitu? Pertama memang kami ya nomenklaturnya juga Komnas Perempuan yang ngurusin persoalan perempuan. Kenapa perempuan yang ada Komnasnya tidak ada Komnas laki-laki? Gitu kira-kira. Pertanyaan sederhananya. Karena perempuan itu merupakan kelompok yang rentan. Banyak terjadi kalau kita lihat ya, laki-laki mungkin hanya kasuistis gitu ya. Mungkin hanya enggak banyak. Itu kelompok yang paling rentan itu adalah perempuan dan anak. Kenapa perempuan dan anak itu begitu banyak perhatian? Sekarang juga disabilitas misalnya, ya teman-teman disabilitas, teman-teman yang ada disabilitas sensorik misalnya, disabilitas netra, kemudian disabilitas tuli misalnya, kemudian ada yang disabilitas fisik misalnya, yang tangannya, yang kaki dan lain sebagainya. Ada juga yang disabilitas lainnya begitu. Nah, belum lagi lansia juga menjadi kelompok rentan. Nah itu ya. Jadi kenapa perempuan tidak ada laki-laki? Tapi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 atau kita kenal dengan Undang-Undang TPKS, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, itu komprehensif, melindungi semua. Bukan hanya perempuan yang dilindungi, tapi laki-laki, anak, disabilitas, bahkan pelaku. Kok pelaku? Ya, pelaku juga masih tetap punya hak, misalnya hak dia direhabilitasi. Karena mungkin saja ya kalau kita menjunjung tinggi praduga tak bersalah, mungkin saja memang pada saat itu dia sedang hilaf dan lain sebagainya gitu. Jadi tetap pelaku juga punya hak. Nah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 itu sangat komprehensif, ya sangat menyeluruh, ya penanganannya bukan hanya untuk perempuan tapi juga untuk seluruh warga negara Indonesia secara inklusif gitu. Ya mudah-mudahan hal ini juga bisa kita sampaikan kepada masyarakat, karena pertanyaan-pertanyaan seperti itu pasti ada, ya, pertanyaan seperti itu pasti ada. Nah kemudian tadi siapa yang harus bertanggung jawab? Kita semua. Kenapa? Ini temanya gerak bersama, kita punya andil, kembalikan ruang aman. Karena nggak bisa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini ditumpukan tadi, saya katakan ditumpukan kepada satu pihak. Ya apalagi ke Komnas Perempuan itu cuma ada di pusat, cuma ada di pusat begitu, ya Komnas Perempuan. Nah yang ada sampai daerah, Komnas HAM juga baru ada di beberapa daerah, ya. Terus bagaimana indikator keberhasilan program? Ya dari Komnas Perempuan tentunya kami juga acuannya tadi, ya. Selain program kerja juga acuannya adalah kewenangan kita, ya. Jadi kalau sesuai dengan kewenangan kita gitu, tadi bukan hanya diam ya, kita juga kan bisa memberikan rekomendasi, kita juga bisa melakukan pemantauan, kita juga bisa memberikan amicus curiae kalau di lembaga pengadilan gitu kan. Amicus curiae itu kita memberikan pandangan-pandangan hukum ya sebagai teman yang menemani korban begitu. Kita bisa melakukan itu. Cuma kita tidak bisa memberikan MBG, nggak bisa kita ya memberikan bahkan beasiswa sekalipun cuma tidak melalui kita, karena kita lembaga negara tidak boleh mengelola uang donasi. Itu ada melalui melalui
pundi perempuan, ya, melalui pundi perempuan itu biasanya ada beasiswa bentuknya, kemudian juga kalau bencana diantaranya ada. Ya, itu terima kasih Bang Toyi, Bang Ridwan sudah merespon apa yang tadi saya sampaikan. Silakan jika ada yang lain. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Deden ya, Bapak atau Kang Deden. Kang, oh Kang Daden, Kang Daden yang kami yang kami banggakan. Mungkin pada kesempatan yang sangat baik ini sebelum saya melanjutkan saya mau dulu ya. Saya ini kebetulan kerjanya di kantor urusan agama. Jadi dari saya sejak tahun 90 saya kerja di kantor urusan agama dan bagian saya itu adalah kalau dulu namanya BP4 bimbingan perkawinan. BP4 Badan Pelaksana Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan. Nah, ini yang saya lakukan sejak saya ditugaskan di KUA. Nah, kalau dulu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kita dapatkan dari warga masyarakat kita. Dan ada beberapa hal selama misalnya sekarang kan saya misalnya setiap minggu ada itu pusaka sakinah, terkadang 5 sampai 10 pasang yang kita berikan penasehatan perkawinan, ya jatim. Jadi selama sekian puluhan tahun saya bergelut sama calon pengantin dan sama keluarga yang mendapatkan berbagai macam permasalahan yang saya temukan. Ya mohon maaf kalau dulu itu ya ada satu mungkin itu tidak akan saya lupa itu. Ketika dia datang, yang perempuannya itu datang dia tidak bisa jalan. Dipapah ada jalan, tak bisa duduk di kursi aja, duduk di emperan begini. Ada apa? Pastikan saya yang paling dulu nyapa. Ada apa? Saya mau ngelapor Bu, ada apa permasalahan? Saya sudah dipukul. Siapa yang pukul suami? Gimana caranya dipukul? Dimasukkan botol tuh. Sampai terus dibawa mencekek sampai biru-biru gitu kan. Itu dulu banyak sekali. Tapi sekarang seiring kemajuan medsos segala macam itu, karena sekarang kan kalau macam-macam yang lagi terus dia ngelapor ke Facebook dulu. Sekarang ini mata saya habis biru, tadi saya sudah dibokem sama, kan berita seperti itu gampang. Sudah tidak terlalu kesulitan untuk mereka melapor. Cuma yang menjadi kendala kalau misalnya dari pihak kita, kalau LBH dari dulu juga kami sudah kerjasama. Kebetulan juga saya ketua PKK Perda 1. Ya, sudah Kang Deden sana dari di DPRD Jawa Barat ya. Nah, dari sekian permasalahan-permasalahan itu, makanya setiap saya memberikan penasehatan kepada semua calon pengantin, kalau misalnya ada perempuan yang tidak selesai pendidikannya di sana, saya sangat marah. Kenapa? Jadi begini ya anak-anakku semua, adik-adik semua, tolong bapak-bapak yang punya anak perempuan. Kalau punya anak perempuan, kalau semisalnya ini mohon maaf ya, di dalam agama juga seperti itu. Kalau semisalnya punya anak laki dan perempuan, seharusnya dahulukan pendidikan anak perempuannya. Karena seperti yang dari tadi itu sudah jelas sangat rentan permasalahan macam-macam terhadap perempuan. Makanya saya sangat marah kalau ada calon pengantin yang tidak menyelesaikan pendidikannya. Enak sekali dia bilang nanti dibayar sama laki-laki, nggak ada seperti itu sekarang. Sekarang kalau dulu betul-betul tulang rusuk, ya perempuan itu adalah tulang rusuk. Kalau bengkok dia dilus supaya jangan sampai patah. Kan sekarang no way, tidak seperti itu. Kalau kamu bengkokkan lagi biar kamu remuk, bukan sekedar patah tapi kamu diremukkan berkeping-keping. Kecuali kalau misalnya kita bisa dapat laki-laki seperti Kang Daden atau misalnya insya Allah mudah-mudahan. Tetapi tidak ada salahnya. Saya selalu sama semua perempuan. Tolong perempuan-perempuan itu anak cucu siapa saja. Selesaikan pendidikannya. Masalah kawin itu kemarin waktu kawin si Seni ya di aula saya gitu. Perkawinan itu adalah merupakan pekerjaan yang paling gampang. Saya hitung dari mulai mulai ngaji segala macam itu 26 menit
dengan sampai saya serahkan, saya terima 26 menit. Tapi apa yang bertanggung jawabannya? Karena yang namanya perkawinan itu adalah ibadah yang terpanjang di dalam kehidupan ini. Hei, kamu perempuan yang belum kawin, jangan kamu kira ketika kamu sekarang, kalau kamu boxen gigi, ya ini perbedaan antara orang yang sudah kawin sama yang belum, yang belum, ya perbedaan ketika masih pacaran atau ta'aruf dengan sesudahnya. Jika kamu masih pacaran atau ta'aruf, kalau kamu pergi ke gigi, kamu masih mau diberikan jagung, kamu masih mau dilayani, masih mau diambilin, ya. Kalau kamu ada kerepotan di sini, kamu dilapis. Begitu kamu misalnya kamu ngambek, ya, kamu kan misalnya gigi jauh, ya. Kalau kamu ngambek, kamu diikuti dari belakang pakai motornya, sampai kamu mau naik, bahkan kamu dinaikkan dan kamu ditaruh di motor di depan. Begitu kamu sudah naik, laki-lakinya dari belakang kamu dijepit supaya kamu jangan turun. Begitu perlindungannya laki-laki ketika kamu belum dimiliki. Tapi sesudah kamu dimiliki, jangan berharap seperti itulah. Coba lihat, kalau kamu main TikTok, main Facebook, main Reel, ambil mana yang bisa kamu ambil sebagai pelajar. Beda sebelum dan sesudah. Itu yang tadi sebelum. Ya, yang kamu bayangkan, hai enak sekali kamu makan jagung di pinggir jagung, rasa apa? Begitu kamu nambah sedikit, apa mau? Jangan, masih saya mampu berikan kamu. Ayo, yang mana mau? Oke, itu sebelum. Sekarang lu udah before and after. Lalu sekarang afternya. Begitu kamu misalnya satu saat kamu punya anak, terus kamu, kak, ayo dong. Mungkin perlu kita ingat sekali waktunya. Sekarang ada rezeki kita kesendiri sekali. Kan dulu ada tempat kita universal apa namanya? Itulah yang gitu-gitu namanya. Pergi kamu ke sana. Oke, diberikan kamu jagung. Jangan kamu diharap kamu akan duda-duda terlayani. No, nanti sekarang jagung berikan ke Tuhan mereka yang terlalu sekarang lalu. Itu lagi yang merendahkan pada kita. Kalau tadi harus before. Sambil pilih rasa apa yang kamu mau sayang, sambil yang lulus. Sekarang after. Gitu jagung sudah ini. Jagung no. Nah, di sana sekali. Aku baru saya disuruh merasa keju, rasa panas, mati kan langsung. Satu. Saya tanya, betul atau enggak? Betul apa betul? Betul. Apakah saya bohong atau betul? Berarti saya nggak salah kan? Alhamdulillah. Ya. Nah, terus nanti begitu kamu sudah selesai makan jagung, kalau kamu salah sedikit, kamu santer, kamu denduru dene sembarang, mau nemenin kamu udah kamu ada kan rasa begitu udah macam-macam kan kita perasaan gimana gitu ya, mau kita ngambeklah dia. Ketika kamu ngambek sekarang di after ini bagaimana tanggapan suamimu? Itu tadi itu namanya apa namanya kalau sebelum itu ayuan. Sekarang kan namanya sudah jadi. Kalau yang tadi namanya sebelum itu pacaran itu apa namanya? Ayang. Kalau yang tadi yang kedengaran yang tenang ya. Masih abang. Oke. Ini sekarang akan. Kalau misalnya tadi kan yang kan kita merasa terluka. Terus yang perempuan coba mari saya nampuk. Mungkin saya akan mendapatkan perempuan yang lebih manis dan romantis dari yang dulu. Kamu berharap kayaknya apa ya? Hujan turun di musim kemarau kering gitu ya. Tapi ini pada umumnya. Terus apa? Gitu kamu ngambek. Terus apa dan bilang? Jangan boro-boro kamu ikut di belakang. Apa dan bilang? Toh kamu tahu jalanmu pulang. Toh kamu tahu juga rumah. Saya sudah boro-boro. Kamu ditinggalkan asap dari motornya. Terus kamu untung ada kamu bawa. Padahalnya kamu akan pulang lagi ke rumah. Ya kan seperti itu. Walaupun dalam keadaan seperti apa.
Itu sebabnya saya akan memberikan pada kalian ini, adik-adikku, anak-anakku yang perempuan, selesaikan pendidikan kalian dan jadilah perempuan yang mandiri. Kalau saja sekarang ini kita hidup pada zaman baginda Rasulullah Muhammad SAW, mungkin semua perempuan akan berbahagia karena perempuan itu sangat dimuliakan. Pekerjaan perempuan itu hanya melayani suami, selebihnya itu adalah tanggung jawab dan pekerjaannya laki-laki, dan itu ansih dan betul dikerjakan pada waktu zaman Rasulullah, pada waktu zaman para sahabat tabi'in. Tapi sekarang sudah jauh 1400 tahun yang lewat. Jadi begitu kamu ngambek, jangan ya di pantai itu. Makanya kalau kamu misalnya mau pergi ke pantai, mau pergi kemana saja, ini persir sama suamimu, jangan kamu tidak bawa bekal, karena nanti siapa tahu kamu terjadi masalah atau kamu ditinggal. Tidak ada kamu bawa pulang nanti, terus kamu ngampang di mana-mana. Itu yang pertama. Jadi saya berharap perempuan itu selesaikan pendidikannya. Perkawinan itu adalah hal yang paling gampang, hanya 26 menit selesai dia. Saya terima nikahnya si ini dengan mas kawin ini, lalu semuanya bilang sah, dia bilang barokallah, dia bilang selesai. Tapi bertahun-tahun, puluhan tahun ke belakang, apa yang kita temukan? Tetapi minimal kalau kita sudah menjadi perempuan mandiri, insya Allah kita akan bisa mengatasi sebesar apapun permasalahan yang ada, kita dapatkan badai pasti bertahan. Itu yang pertama. Dan yang selanjutnya ini Pak Sadri, saya berharap sama Ustadz Zul, sama semua bapak-bapak yang saya sering sekali mengatakan, bapak-bapak yang suka menghadiri perkawinan ketika nasihat perkawinan. Selama ini mungkin bisa juga nanti khotbah secara nasional. Selama ini ketika nasihat perkawinan itu adalah yang perempuan, tolong didengarkan. Ketika nasihat perempuan yang paling banyak dibahas itu adalah kewajiban istri kepada suami. Begitu dan terus ada yang gak bilang nanti si anu di penasihat perkawinan itu, nah kamu sudah dengarkan, nah nanti sekarang kamu itu sudah menjadi seorang istri, berarti kewajiban kamu itu harus taat dan berbakti pada suamimu. Nah begitu misalnya dibahas masalah taat istri pada suami, tolong perbanyak supaya apa sih kewajiban seorang suami kepada istri. Bahkan harus dan lebih banyak itu supaya laki-laki itu tersadar apa kewajibannya sebagai seorang suami kepada istrinya. Jangan hanya dia menuntut haknya saja. Ini yang paling banyak terjadi. Saya kan sudah pada suka ketawa mendengarkan nasihat-nasihat, misalnya nasihat perkawinan. Terus nani mau jadi semaman, mau jadi senina aneh. Ibu Ru, kamu sekarang sudah menjadi istrinya Ustadz Zul, tolong apapun nanti perintah, kemauan, dan keinginan dari Ustadz Zul, maka wajib bagi kamu sebagai seorang istri untuk mentaatinya. Tidak seperti itu. Kamu yang bagaimana? Perempuan yang harus taat kepada suaminya itu adalah suami juga yang menyelesaikan kewajiban kepada istrinya. Ini mohon maaf, ini yang paling jarang dibahas, kewajiban seorang suami kepada istrinya. Yang paling banyak selama ini sampai sekian puluh persen. Kalau misalnya 100%, mungkin 90% itu kewajiban seorang istri kepada suami. Pembahasan kewajiban seorang suami kepada istri itu adalah sangat jarang. Mohon Ustadz Sani, Ustadz Zul, pelungguh yang ada di sini, dan jangan suka ketawa-tawa. Saya ada berapa kali itu saya lihat ketika sudah menghadiri perkawinan dan kebetulan itu sudah siarkan, kok hati saya didik ya. Misalnya bukan hanya siapapun yang menyiarkan, misalnya ada begini-begini, saya yang sudah berhadapan sama mungkin lebih ribuan yang saya hadapi perempuan yang bermasalah, hati saya itu terkadang terenyuh ya, sedih, menangis. Jadi pada kesempatan ini alhamdulillah wasyukurillah, dan ini adalah hari yang sangat betul-betul membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kami. Mudah-mudahan apa yang ada di dalam hati saya yang saya sampaikan saat ini mungkin nanti bisa ya tersalurkan lewat apa kayak namanya ya. Kalau tidak hari ini mungkin minggu depan, kalau tidak minggu ini mungkin bulan depan. Jadi sekarang
ya mungkin mudah-mudahan besok kan namanya manusia, tidak langsung kan seperti tanaman yang sekarang kita tanam besoknya bisa tumbuh, tidak seperti itu, tapi kita harus menunggu waktu, dan mudah-mudahan waktu yang kita tunggu itu adalah waktu yang memang menjadi harapan kita semua. Tapi tolong mulailah ya, banyak nasihat perkawinan, bahas kewajiban laki-laki kepada perempuan, jangan kewajiban perempuan saja kepada laki-laki sehingga laki-laki maunya seenak gue atau apa kayak namanya itu, supaya jangan seperti itu, supaya dia berimbang bila perlu. Karena situasi yang kita tahu sekarang ini, perbanyaklah penasehatan bagaimana caranya supaya laki-laki ini sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya kepada perempuan. Terutama tanggung jawab dan kewajiban pada perempuan itu bukan hanya di dunia, tetapi ada namanya kehidupan yang kedua nanti di akhirat. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri, jalan-jalan ke kota Padang, beli kain warnanya biru, ini kado untukmu sayang, tanda tulus dari hatiku. Sedikit, kalau melihat, mendengar, menimbang dan seterusnya dari awal sampai akhir, begitulah keputusan. Hasil penerawangan, alhamdulillah, untung ada momen yang barokah ini, yang baik ini, kami menerimanya dengan ikhlas hati. Alangkah elok dan baiknya disisipkan atau ditambahkan dengan penyentuhan atau mengingatkan, karena pemuda-pemudi sekarang ini, baik bapak ibu pejabat semuanya dari bawah sampai atas, sudah pintar dan kepintaran terlalu pintar, terlalu, kata orang pemailama. Jadi perlu diingatkan, bukan menggurui, bukan, mengingatkan supaya jangan ada tersinggung di samping kiri kanan, muka depan. Nah, jadi saling mengingatkan, utamanya dari tadi perempuan saja, sentuhlah yang laki, tak sentuh, tak usah perempuan aja. Jadi mari kita berangkat bersama, duduk bersama, tidur bersama, sekasur dan sesumur. Untuk yang laki, mohon maaf, harus betul-betul mengingatkan istrinya supaya sadar diri. SD katanya Pajar Serpun, tanggung jawab dari 0 sampai tinggi-tingginya, dari bawah setinggi-tingginya harus diperhatikan. Kalau sejahtera perempuan itu dia gemes, bukan apa-apa, nggak perlu dia mau lapor sana sini, nggak perlu. Kalau laki-laki itu betul-betul memperhatikan, mensejahterakan istrinya, rajin mencari yang laki, bertanggung jawab, bukan bertanggung jawab uang, bukan, itu juga. Tetapi bertanggung jawab itu, Masya Allah, luar biasa. Lahir batin di rumah pun banyak kekerasan, terhadap diri kita banyak kekerasan. Betul apa tidak? Nanti ibunya nangis dada, leyeh-leyeh saja si yang laki. Tak boleh begitu, harus jadi sama-sama bertanggung jawab, jangan dipojokkan yang perempuan saja, yang laki yang harus digenjot supaya sejahtera. Tidak ada jalannya menangis, tidak ada jalannya melapor, tidak ada jalannya merengek. Nah, harus disejahterakan. Setelah sejahtera, saling mengingatkan. Dedek dong selingkuh, sudah aman diselingkuh, ya selingkuh, oh itu tadi RT nomor 1.
Jadi itu mengingatkan setelah sejahtera, saling rangkul, saling sayang, ya saling kasih asuh. Nah, itu saja. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Ini yang terakhir Pak Inggih, karena dari awal sampai akhir tadi ada KDM, KMD, ada KTI, ada KDP dan KMS. Nah, dan sekarang yang belum ditanyakan adalah orang tua menelantarkan anaknya. Nah, di sini di kehidupan nyata kita sudah pernah mendengar atau melihat orang tua menelantarkan anaknya karena perceraian. Ibu dan bapaknya sudah sama-sama menikah, dan yang sangat membuat saya sakit mendengarnya itu adalah mereka menitipkan anaknya ke panti asuhan. Dari kedua belah pihak orang tua itu tidak mau bertanggung jawab. Ya, iya banyak sekali. Yang saya tanyakan di sini, yang pertama, apa konsekuensi hukum bagi kedua orang tuanya, dan yang kedua, apakah berdampak bagi anak terkait psikologisnya nanti? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat dari kasus yang siapa tadi Kak namanya? Nur Ru'yatun Hasani, oh Ibu Ru'yatun Hasani. Bu Ru Ru'yatun ya. Jadi kalau lihat kasus tadi, berarti memang apalagi kalau dikaitkan dengan ajaran kita ya. Jadi betul-betul konsep ku anfusakum wa ahlikum naro itu ya nggak didengar gitu kan. Ya kalau seperti itu sebenarnya ya kalau konsekuensi hukum positif, dalam hukum positif, jika memang dia menelantarkan anaknya, ya dia bisa terjerat undang-undang perlindungan anak, begitu. Undang-undang perlindungan anak itu kan mestinya justru orang tua yang harus menjaga ini, malah misalnya menjadi pelaku kekerasan, karena penelantaran juga itu bagian daripada kekerasan. Cuma memang persoalannya ya harus ada yang melapor gitu, melaporkan. Nah, apakah tadi saudaranya misalnya, atau tetangganya, atau Pak RT-nya, atau siapa begitu, karena itu termasuk penelantaran anak. Mending kalau memang dititip ini kan, apalagi kalau dibuang dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini kan banyak gitu ya kasus-kasus yang terjadi. Nah kemudian yang kedua tadi apa? Oh, dampaknya sangat-sangat berdampak ya. Banyak, saya juga kebetulan guru sebelum di Komnas Perempuan, saya juga di dosen begitu. Nah, kami banyak juga menangani kasus-kasus anak yang ternyata dalam tanda petik broken home gitu ya. Karena anaknya itu ditinggal sama ibunya ke Saudi, itu jadi TKW gitu. Nah kemudian tinggal juga oleh bapaknya, ditinggal kawin lagi, jadi anak sama neneknya. Itu banyak kasus-kasus seperti itu. Nah sehingga bagaimana perkembangan psikologis anaknya, nah itu sangat terpengaruh terhadap pelajaran dan lain sebagainya. Kadang anaknya sering melamun dan lain sebagainya. Nah maka salah satu cara yang harus dilakukan diantaranya mencari orang tua pengganti. Itu jadi bagaimana memotivasi anak itu supaya tidak merasa sendiri. Siapa itu? Mestinya keluarga terdekat. Mungkin tantenya atau bibinya atau uaknya gitu yang secara ini bisa memahami dia begitu. Atau mungkin ya saya sih lebih setuju misalnya di pesantren daripada
di panti asuhan gitu. Kalau di pesantren kan paling tidak ada zikir apa itu secara spiritual dia akan membantu psikologisnya begitu. Itu yang diantaranya sering saya lakukan karena gini, ketika ada kejadian misalnya di sekolah, ada kejadian ditelusuri oleh kita, oh ternyata anaknya dari broken home tadi. Nah tapi sekolah juga kan karena punya aturan misalnya di sekolah, akhirnya dari sekolah dikeluarkan. Nah saya biasanya mencoba mencarikan sekolah yang mau menjadi orang tua asuhnya begitu. Nah itu banyak dilakukan juga sama saya di Sukabumi. Ada beberapa anak yang akhirnya survive, akhirnya bangkit ya semangatnya karena terus diberikan motivasi oleh gurunya dan menjadi anak yang berhasil pada akhirnya. Jadi anak itu memang ketika tadi broken home, misalnya ada persoalan di keluarga, itu harus segera dicarikan orang tua penggantinya, apakah dari tadi tantenya, ya uaknya atau siapa gitu. Nah kita bukan menyepelekan nenek, bukan, karena ya nenek itu kan ya udah direpotin sama ibu bapaknya sebelumnya, ya punya banyak keterbatasan, betul. Jadi sudah kan nenek juga punya beban lain gitu kan ya karena sudah lansia. Nah kadang ini banyak di sekitar kita. Nah bagus kalau ya ke pesantren dan sebagainya, karena sangat berdampak terhadap psikologis anaknya itu. Itu barangkali Kak yang bisa saya sampaikan. Ya, silakan. Oh, ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari Komnas HAM Perempuan yang kami hormati, Uminda, dua-duanya yang kami banggakan, yang sudah memaparkan bagaimana perjalanan kehidupan yang mungkin pernah dialami selama kehidupannya. Kami sangat berterima kasih atas masukan-masukannya tadi, supaya perempuan memang harus juga dinomorsatukan. Termasuk saya juga menomorsatukan perempuan. Kakak saya sakit maka saya mandikan, walaupun perempuan, kakak. Kemudian saya guru di madrasah inklusif, penyelenggara pendidikan inklusif di MI dan ABA di bawah naungan Haromain, keluarga besar dari pondok pesantren ini juga. Yang kepala sekolahnya keluarga besar juga dari pondok pesantren ini juga. Alhamdulillah. Nah, yang saya ingin tanyakan itu yang pertama, bagaimana peran, karena selama ini belum pernah saya mendapatkan tamu dari Komnas HAM itu sendiri, perempuan atau laki-laki. Tidak pernah selama ini yang masuk ke madrasah kami. Perlu Bapak ketahui bahwa madrasah ini tercatat sebagai madrasah penyelenggara inklusif yang pertama di NTB untuk tingkat madrasah ibtidaiyah. Itu MI, NW dan ABA namanya. Kalau ditanyakan di pusat di Kemenak pasti dikenal. Untuk NTB yang pertama tahun 2016. Ini sebagai pilot proyek juga madrasah inklusif. Nah, bagaimana, apa yang harus kami lakukan supaya Komnas HAM bisa masuk ke sana, supaya bisa membimbing kami, karena untuk tahun ini tercatat siswa kami yang berkebutuhan khusus 34 orang. Dengan masalah kekurangan guru berkebutuhan khusus. Itu kekurangan kami. Ya tentu fasilitas juga. Tapi dengan keadaan yang apa adanya, kami terus berjalan seiring dengan pesan dari pendiri, yaitu Ayahanda Mami Tuan Guru Joini Muhtar, ayah dari pemilik pondok pesantren ini, itu pendirinya. Pesannya, jangan sekali-kali menolak anak yang mau belajar. Inilah yang memotivasi kami untuk penyelenggaraan. Lalu begitu kelas 6 mereka, anak-anak yang khusus, lalu bertanya, Pak, Bu, katanya kepala sekolah, kemana kami akan melanjutkan sekolah setelah ini? Makanya
ke SMP, kemampuan material dan sebagainya yang tidak mungkin, jauh lagi. Kemudian kalau dia akan masukkan ke pondok pesantren yang pelaksanaan seperti MI itu belum ada. Masuk pondok pesantren ini menampung juga, tapi belum berstatus penyelenggara inklusif. Ya, kedepannya kami ingin mengajak untuk pondok pesantren ini paling tidak MTS-nya sudah memiliki SK untuk penyelenggara pendidikan inklusif. Karena kita akan tampung anak-anak itu ke sini. Nah, itu yang belum kami sampaikan ke ketua yayasan, kepala sekolah dan sebagainya. Itu niat yang pribadi. Mudah-mudahan kedepannya itu dari Komnas HAM perempuan khususnya, Komnas HAM pada umumnya, yang kelas 1 276. Ya, dari 1 kali 6. 34 ya sekarang. Yang inklusi, anak berkebutuhan khusus. Ya, dengan berbagai macam kebutuhan khusus. Iya. Ya, untuk itu yang belum. Nanti bagaimana caranya untuk pondok pesantren ini menampung ide Tiang Niki bersama dengan sekolah yang bersangkutan. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya atas informasinya. Yang tentunya ini juga jadi bahan bagi kami untuk diskusi di level nasional nanti. Ya, mudah-mudahan kami juga bisa sounding, bisa sampaikan ini kepada Kementerian Agama, karena ini kan madrasah ibtidaiyah ya. Nah, kemudian nanti coba saya akan diskusikan juga dengan ND, Komisi Nasional Disabilitas. Biasanya ada bagian divisi pendidikannya, begitu. Karena kalau Komnas Perempuan memang kewenangannya berbeda, ya, meskipun mungkin ada anak perempuan, maka nanti kami juga akan komunikasikan coba dalam beberapa diskusi di KPAI, ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kalau yang Komnas Perempuan itu memang dari segi usia itu harus yang sudah dewasa ke atas. Gitu. Tapi kami juga berkumpul dalam satu forum namanya KUPP, ya, kerjasama untuk pencegahan penyiksaan, yang di dalamnya ada 6 tadi lembaga hak asasi manusia. Jadi ada Komnas HAM gitu secara umum itu, nah, kemudian ada Komnas Perempuan, ada KPAI, ada KND tadi, Komisi Nasional Disabilitas. Nah, yang inklusif itu lebih ke itu nanti garapan teman-teman yang disabilitas. Kemudian ada juga LPSK, itu mah kalau LPSK itu di hilir kalau sudah terjadi kasus begitu. Nah, kalau kami itu banyak di pencegahan, ya, banyak di pencegahan. Nah, kalau di hilir di penanganan itu ada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, juga ada teman-teman ombudsman. Kalau ombudsman lebih kepada layanan yang kurang baik, misalnya pemerintah begitu. Cuma mungkin bisa dilakukan juga ya pendekatan ke dinas terkait di Lombok Barat. Nanti kami coba akan komunikasikan juga dengan teman-teman di EPL apakah di Lombok Barat. Terima kasih Pak Satya, informasi yang sangat berharga. Boleh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada wabil khusus Bapak narasumber Kang Deden dan tim, juga Alul Bair, Uminda, Putri Salju. Mohon maaf ini semangat sekali kita tadi. Nah, dan kepada seluruh Dewan Guru dan juga peserta atas kehadirannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan, kemudian rahmat hidayahnya kepada kita, keselamatan dan kesehatan, dan juga silaturahmi kita pada sore ini juga menjadi amal jariah kita
kedepannya, dan atas nama Sivitas Akademika Pondok Pesantren Darul Hikmah dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada tim Komnas HAM, wabil khusus Komnas HAM Perempuan atas segala yang disampaikan tadi. Ini menjadi pembelajaran dan juga menjadi pengingat kami di sini, dan insya Allah akan menjadi bekal kami dalam mengarungi kehidupan di masa-masa yang akan datang. Dan informasi-informasi tadi tolong semuanya dicatat, termasuk layanan-layanannya. Nanti bisa diminta langsung sama Kang Deden dengan timnya, kemana kita harus mengadu dan seperti apa aduannya, nanti bisa langsung lewat sana, sehingga tidak birokrasinya tidak terlalu muter-muter, tapi langsung ke induknya, ke pusatnya. Nanti bisa langsung ke Umida ada, atau langsung ke Kang Deden dengan timnya. Terima kasih. Sekali lagi, jazakumullah khairan. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan, rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bisa fotoan? Ya, silakan foto bareng-bareng. Ini dokumentasi ini. Langkah-langkah kita berfoto dengan saudara-saudara kita yang dari Jawa atau dari kota. Biasanya kita semua orang pikiran nih fotonya. Ya. Tukang gali, ya, Portugis sama orang Portugal kita biasanya. Ya, silakan kita berfoto dulu, Pak. Mari, Pak. Mari, bapak-bapak. Mari, maju. Silakan. Aisyah, maju. Aisyah.